Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat pendengar yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahkan nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah meletakkan dasar-dasar keimanan kepada Allah dan menjelaskan kepada umatnya tata cara peribadatan sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran. Sahabat pendengar yang berbahagia, kali ini kembali saya akan mengulas tentang ekonomi secara syar'i atau syariah. Islam merupakan agama yang sempurna dalam segala hal. Salah satu kesempurnaan syariat Islam adalah dengan mengharuskan kepada umatnya agar bekerja dan berbisnis dengan jalan yang benar dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak bisnis yang dapat dilakukan dengan atau dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Salah satu bisnis yang dianjurkan dalam Islam adalah perniagaan atau berdagang. Berdagang merupakan salah satu profesi yang sangat mulia dan utama selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan serta melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya dalil yang tentang berbisnis adalah Nabi bersabda, pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi. Orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Kemudian juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencelah, apabila menjual tidak berlebihan, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Dari dasar atau dalil tadi tentang perniagaan, kalau kita melihat bahwa Islam sangat menganjurkan bagi para penganutnya untuk berwirausaha, mengedepankan akhlakul karimah di dalam menjalankannya. Islam mengajarkan bahwa dalam perniagaan tidak semata-mata mencari keuntungan secara duniawi saja. Namun seorang pengusaha yang juga harus membekali dirinya dengan bekal keimanan dan ilmu syar'i, khususnya yang berkaitan dengan fikih, muamalah, dan bisnis agar bisa menjadi pengusaha yang baik dan benar, tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram. Sahabat pendengar, hendaknya seorang pengusaha menghiasi dirinya dengan akhlak Islam yang mulia seperti jujur, pemurah, amanah, kasih sayang, dan sebagainya yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seorang pengusaha hendaknya melandasi bisnis dan perniagaannya dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah, agar profesi yang dijalankannya
mendatangkan pahala dan keridhaan dari Allah karena bernilai ibadah yang agung. Sahabat pendengar, berdagang bukan hanya sekedar mencari untung saja, namun bagaimana kita mampu menjalin komunikasi yang baik kepada konsumen melalui etika bisnis seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 28, ayat yang saya bacakan tadi adalah setelah Allah melarang kaum muslimin berdagang saat sholat Jumat ditunaikan. Allah mengizinkan kita untuk mencari karunia Allah yang berupa rezeki yang diberikan Allah, berdagang lagi setelah sholat Jumat selesai ditunaikan. Sahabat pendengar yang berbahagia, bisnis dan profesi apapun beserta keuntungannya akan menjadi musibah dan petaka bagi pelakunya di dalam kehidupan dunia dan akhirat jika dilakukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila di sana terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan celaan bagi sebagian para pedagang atau pelaku bisnis. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya para pedagang atau pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadirin sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja tentu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nasriminallahu wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.